Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Baik. Kita masuk lambung. Tadi sudah disebutkan bahwasanya lambung ini 3 lapis. Nah, kemudian bentuknya seperti huruf J, dan makanan yang kita makan nanti turun, katakan ada nasi, ya, ada daging-dagingan masuk ke sini, biar apa? Nggak langsung turun, kemudian dikeluarin enzim, ada Cl, ada pepsin dan sebagainya untuk dihancurin. Kalau kita sudah tahu konsep ini, fungsinya enzim untuk menghancurkan dan dia butuh waktu, berarti ada 2 hal yang perlu dikoreksi selama ini. Jangan sambil makan sambil minum. Kemudian jangan langsung minum setelah makan. Nih sering. Orang sering sakit mah, nyeri, ya. Apa di antara sebabnya? Kebiasaan sambil makan sambil minum atau habis makan langsung minum. Ya. Coba kalau sekarang nasi masih setengah utuh, sepertiga utuh, ya. Anda makan, sudah makan yang ngunyah nggak lembut. Adapun makan 33 kali, nggak ada hadisnya dari Nabi dikunyah, ya, 33 kali. Yang penting makan sampai lembut, kemudian masuk ke sini apa? Biarin ada waktu, rentang waktu antara makan dan minum. Tujuannya apa? Biar makanan hancur. Kalau makanan hancur, nanti makanan ini akan jadi apa istilahnya? Jadi chim. Kalau bahasa modernnya chim. Kalau bahasa klasiknya, bahasa Arab, kimusat. Hampir sama. Bahasa medis modern sama klasik hampir sama. Kimusat. Kemudian kimusat ini apa? Makanan yang sudah dihancurkan oleh 5 enzim. Udah dihancurkan oleh 5 enzim, kemudian apa? Jadi cairan chim. Chim itu seperti apa? Seperti bubur, seperti susu warna putih hasil dari pencernaan penghancuran. Setelah itu tujuannya apa? Biar masuk ke mulut lambung sphincter pylori dalam keadaan sudah kayak bubur. Sehingga apa? Masuk ke mulut lambung sudah lembut. Coba bayangkan kalau saya dengan makanan setengah utuh, daging masih utuh, habis masuk lambung Anda langsung minum. Kira-kira berjubel nggak di sini? Berjubel nggak di sini? Berjubel dan akan merusak pintu lambung, sphincter pylori, famul me'dah. Akhirnya timbullah penyakit dalam bahasa medis namanya kolik abdomen, nyeri perut yang sangat hebat. Kalau dalam bahasa kedokteran klasik namanya apa? Kolange. Kolange. Coba dokter klasik yang kemudian zaman, dokter Arab klasik sudah paham. Ini kalau kebiasaan makan salah, timbullah kolange atau kolik abdomen. Nyeri hebat, udah nyeri lambung, pontang-panting di atas tempat tidur, saking sakitnya. Siapa yang salah? Jangan salahkan takdir Allah, tapi salahkan diri kita sendiri. Ini yang salah. Sakit mah, alhamdulillah saya sabar sama takdir Allah. Allah nggak ikut makan, ya. Yang makan kita orang, ya, yang disalahin Allah. Coba. Kan ini kita nggak adab sama Allah. Kena stroke, alhamdulillah saya sabar, Allah berikan saya stroke. Siapa yang salah? Kita ini yang salah makan, ya kan? Karena darah tinggi, kena kanker, sebenarnya kita. Jangan nisbatkan mutlak kepada takdir Allah. Allah sudah mencatat takdir, tapi ada sebab-sebab di situ. Ini rahmatullah jami'an. Makanya rusak. Makanya apa? Pengen hancur, biar masuk ke bawah, sudah siap diserap. Kalau makanan belum hancur, dipaksa minum, pertama ini rusak. Kedua, usus akan memaksa mengeluarkan enzim untuk apa? Untuk menghancurkan makanan. Akhirnya usus yang lelah. Ini diantara salah satu sebab perut buncit. Ya, perut buncit. Ya. Kalau bucin masih mending. Ya, budak cinta sama istrinya. Nah, ini buncit. Nah, ini apa? Akan jadi perut besar. Nah, di antara salah satu sebabnya apa? Sambil makan, sambil minum.
Bagaimana kalau makan bakso, sop ayam, soto ayam? Nggak mengapa, kan ceritanya makan bakso, makan soto, bukan minum bakso, minum soto, ya kan? Kalau minum bakso, kuahnya sambil gini, itu baru minum. Kalau sambil sedikit masih oke, sedikit demi sedikit. Ya, ini rahmatullah. Kasih jarak berapa? Minimalnya, nggak ada dalilnya sama sekali dari Al-Quran, dari Sunnah. Minimalnya setengah jam. Nah, barakallahu. Coba malam ini makan malam, coba tantangan. Kalau sudah bisa kayak gini, coba. Perasaan pertama kali apa? Perut saya enteng, nggak kerasa begah. Itu yang dirasakan pertama kali. Subhanallah. Ini kita masih bicara lambung. Kemudian subhanallah bicara jantung, ya. Jantung, katakan jantung nih, ada 4 bilik. Ada 4 bilik, ya. Kemudian Nabi sudah bersabda, "Idza salahat hadhil mudghah, ya, salaha jasadu kullu." Kata Nabi apa? Kalau gumpalan daging ini baik, gumpalan daging itu jantung ini baik, semuanya jasad ikut baik. Dari sisi apa? Dari sisi iman dan fisik. Kalau hati, iman ini baik, jantung ini baik, jasad kita juga baik. Kenapa? Nggak makan haram-haram. Kalau hati ini baik, hatinya nggak kotor, nggak suka hasad, nggak suka dengki, nggak suka pengen ngelempar ain misalnya. Kalau hati ini bersih, apa? Selalu husnudzon sama orang, jasad ikut baik. Kalau sudah hati buruk, hati ini rusak, hati nggak baik, pengen nyelakain saudaranya, hasad. Apa hasad? Irada zawalun ni'am anil ghair, pengen menghilangkan kenikmatan saudaranya itu hilang dari diri dia. Ini hasad. Nah, kemudian dari sisi fisik, kalau jantung baik, semuanya ikut baik. Coba kalau jantung bengkak, liver ikut kena, ginjal ikut kena, semuanya pada kena. Mau teori Cina, teori Arab, teori Romawi, sama. Kalau jantung kena, merembet kemana-mana. Nah, kemudian masih, ya, berikutnya juga di antaranya ada paru-paru. Ya, untuk menghisap udara, kemudian nanti ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil, yang di antaranya peredaran darah kecil itu ke paru-paru ngambil oksigen, diputer. Otak kita kalau kurang oksigen, 5 detik saja otak kita kurang oksigen sudah kena stroke. Ya, 5 detik saja kurang oksigen sudah bisa kena stroke, masalah afia. Makanya nafas juga dijaga, paru-paru dijaga. Lihat, punten ya, orang yang suka ngerokok bibirnya hitam. Ya, orang yang suka ngerokok bibirnya hitam. Ciri-ciri apa? Paru-paru juga bakal hitam. Bibir aja yang nampak hitam, apalagi paru-paru. Nah, ini apa? Perlu diobatin, jangan celakakan diri sendiri karena rokok. Ya, nanti banyak sel-sel yang rusak. Nah, kemudian subhanallah berikutnya ada juga kita bahas tadi ginjal. Ya, paru-paru ada 2, kan ya paru-paru ya. Kalau ginjal ada berapa? Harusnya ginjal-ginjal. Nah, ginjal ada 2, masya Allah. Ya, ginjal nih, masya Allah di antara fungsinya untuk nyaring. Nyaring apa? Nyaring tadi yang kita makan, kita minum, mineral, logam, kita saring. Ya, ini hati-hati juga. Kalau kita kebanyakan air kebanyakan nggak bagus. Air kurang juga nggak bagus. Kalau ada yang bilang banyak minum air ya, minum air bagus. Tunggu dulu, Islam nggak kayak gitu. Ya, Allah sudah berfirman, apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya. Makan minumlah jangan berlebihan. Makan memang nggak boleh berlebihan. Minum ternyata juga nggak boleh berlebihan. Kalau bilang banyak minum itu bagus. Tunggu dulu. Ibu-ibu di rumah ada ART. Ibu-ibu sebagai IRT. Nggak pernah ngepel, nggak pernah nyuci, ya. Hanya di rumah hanya nonton TV nunggu suaminya pulang. Kemudian ada AC, ya, 24 jam di rumah. Banyak minum air. Sudah nggak aktivitas, banyak dingin yang menerpa dia, nggak pernah berjemur, nggak pernah olahraga, banyak minum air. Kira-kira ibu-ibu ini jadinya seperti apa? Jadinya seperti air.
sifatnya dingin. Kata Imam Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah, dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, orang yang kebanyakan minum air akan menjadi pemalas. Males. Kenapa? Kebanyakan air, dingin. Coba, teori sangat simpel. Maka bapak-bapak jangan salahkan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu frigid, gak punya nafsu melayani bapak-bapak, bapak yang salah. Manjain ibu-ibu. Harusnya ibu-ibu biarin ngepel, ibu-ibu biarin masak, biarin olahraga, biar gak terlalu dingin. Coba ajib. Ya, ini teorinya orang klasik. Kalau air kebanyakan, ginjal kedinginan. Jadinya apa? Gak punya semangat. Males, mager, malas gerak. Kalau air kurang, akhirnya apa? Ginjal kering. Jadinya apa? Batu ginjal. Nah, subhanallah, gampang sekali teorinya. Kemudian paling bagus apa? Minum secukupnya. Taunya secukupnya. Lihat air kemih kita. Air kemih kita jernih, nggak kuning pekat, ya, kadang putih, kadang kuning, kuning cerah. Ya sudah, selesai. Kenapa? Hari demi hari kebutuhan minum kita beda, aktivitas kita beda, umur juga beda, jenis kelamin beda. Nah, Masya Allah, ini apa? Termasuk konsep yang sangat mudah. Coba bayangin, ini ginjal kita. Ginjal, kalau kita kebanyakan makan pedas, kita kebanyakan makan sifat panas. Sifat panas contoh apa? Daging kambing, pedas, daging kambing, merica, jahe, kurang minum air, jadilah batu ginjal. Kenapa? Ginjal kering. Coba aja. Mau batu ginjal, mau saluran yang di sini, ya, mau uretra, ataupun mau kandung kemih. Ya, subhanallah. Wah, akhirnya kekeringan. Di antara tanda kekeringan, ginjal kekeringan, kulit suka keriput, kurang air juga. Nah, ini rahmatullah. Kemudian apa? Rambut cepat beruban, di antaranya kurang air. Nah, makanya lihat subhanallah, ternyata kurang apa? Kurangnya dingin berdampak juga kulit kering, rambut juga putih. Kurang dingin kenapa? Karena kepanasan. Kepanasan apa? Suka pedas, suka makanan sifatnya panas, kurang minum air, tambah satu lagi. Apa? Suka marah, suka ngambek, suka baper, suka panik. Dalilnya apa? Nabi sudah ngajarin doa. Apa? Allahumma inni a'udzubika min jarin su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari tetangga yang jahat, yang buruk akhlaknya. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari pasangan hidup yang membuatku kular ubannya keluar sebelum masa tuaku. Berarti ini, kalau ada ibu-ibu rambutnya putih, berarti bapak yang bikin stres. Kalau bapak rambutnya putih, berarti ibu koreksi diri, bikin stres. Kalau dua-duanya putih, keluarga stres nih. Perlu diobatin nih, tengkar terus. Nah, ini rahmatullah jami'an. Berarti apa? Ginjalnya terlalu panas, kurang pendingin, banyak kepanasan. Tuh, simpel banget tuh. Nah, kemudian rahmatullah berikutnya, organ berikutnya saraf. Ini saraf nih, masya Allah. Nabi juga pernah bahas tentang saraf. Kalau teori modern sekarang ada saraf tepi, ada saraf pusat. Nabi juga pernah jelaskan saraf, diantaranya Nabi menjelaskan tentang pusing. Pernah lihat orang Badu nggak? Orang Badu di Arab pernah lihat? Saya kasih tahu gambarannya ya. Nggak pernah mandi, nggak pernah gosok gigi, nggak pernah makan minuman instan, ya, makanannya kambing, onta, susu onta, kencing onta, zaitun, kurma. Coba kebayang tubuhnya, fisiknya kayak apa. Nabi pernah ketika melihat fisiknya orang Badu, ya, pernah kami dapat pasien dari orang Badu, antri dari setelah subuh sampai klinik buka 7:30, nunggu di luar. Kalau sudah dia datang di ruang tunggu, ajib, ruang tunggu aromanya kambing semua. Padahal satu orang Badu nih. Subhanallah, dia kebelet pipis. Kita bilang kalau pipis nih ada kamar mandi. Nggak mau, maunya keluar rumah, mojok di luar rumah, kencing di luar rumah. Coba ajib.
Kenapa? Makanya Nabi bersabda, man bada jafa. Barang siapa tinggal di kampung Badu, maka dia wataknya keras, beringas. Nah, subhanallah, kemudian orang Badu ini dilihat Nabi, badannya, fisiknya kuat. Nabi penasaran, kagum. Kemudian Nabi tanya dengan dua penyakit yang sering dialamin orang. Dan penyakit ini penyakit paling ringan. Nabi bertanya, hal asobaka umumildam? Apakah kamu pernah kena umumildam? Umumildam itu bukan namanya akhwat, bukan namanya ibu-ibu, tapi namanya penyakit. Jadi jangan kasih istri Anda dengan kunyah umumildam. Kemudian orang Baduni tanya, ma umumildam? Apa itu umumildam? Ya, kata Rasulullah apa? Har atau humma bainal jild wal adhalat. Dia adalah demam panas antara kulit dan otot. Kemudian apa kata orang Badu? Ma asobani umumildam abada. Aku enggak pernah kena yang namanya umumildam. Kemudian Nabi tanya lagi, hal tasadda'ta? Apakah kamu pernah kena pusing? Kemudian kata orang Badu, apa itu pusing? Demam enggak pernah, pusing enggak pernah, enggak tahu lagi. Saking enggak pernah sakit. Apa itu pusing? Dijawab sama Nabi. Dia adalah rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-'asab. Dia adalah angin yang numpuk di kepala dan menekan saraf. Berarti Nabi bahas saraf di sini. Angin numpuk di kepala. Dari mana angin numpuk di kepala? Dari usus. Dari mana usus? Dari makanan. Ketika makanan kombinasinya salah, dibahas Al-Hafidz Ibnu Hajar, akan menimbulkan gas. Gas diserap sama pembuluh darah, dibawa peredaran darah sampai terkumpul di kepala, timbullah uap. Uap tadi akan menumpuk di kepala dan menekan saraf. Syahidnya di sini. Penyebab pusing disebutkan Nabi apa? Uap numpuk di kepala dan menekan saraf. Tuh. Berarti cara mengobati pusing ini apa? Hilangkan uap di kepala. Dengan apa? Herbal-herbalan yang mengusir uap, atau pakai bekam, dibuang darahnya, atau difasdu. Ya, cara menghilangkannya. Dan jauhkan makanan yang menimbulkan uap berlebihan di dalam perut. Nah, ini pusing yang disebutkan Nabi pusing karena uap. Sebabnya pusing banyak. Ada tengkar sama suami istri pusing. Ya, ada karena pendapatan suami kurang pusing. Ya, utang belum kebayar pusing. Nah, ini pusing bukan karena uap, ini lain. Ada pun karena uap tadi disebutkan Nabi, di antaranya apa? Ini adalah sebenarnya penyebabnya makanan. Kemudian Nabi juga pernah menyebutkan orang yang kena irqun nasa atau bahasa medisnya isialgia, nyeri pinggang. Irq itu saraf, nasa itu saraf khusus yang menjulur dari pinggul sampai ujung jemari kaki, namanya nasa. Irq itu keumuman saraf, nasa ini berarti apa? Penamaan dari Nabi. Ya, nasa adalah nama saraf yang dari pinggul sampai ujung jemari kaki. Nah, ini disebutkan saraf. Dan subhanallah, ahli listrik kadang belum bisa mengurai kabel-kabel korslet. Mana sebabnya? Apalagi mau mengurai apa? Mengurai sarafnya manusia yang betul-betul apa? Sangat riweh, ribet. Ya, saraf manusia nggak bisa dibenerin. Dokter ahli saraf aja belum tentu bisa menyelesaikan kasus saraf. Nah, apalagi tukang listrik mau betulin sarafnya manusia. Nah, inilah rahmatullah jemaah. Belum lagi juga organ alat vital. Oh, itu Allah ciptakan sempurna. Kenapa alat vital laki-laki bentuknya kayak gitu, perempuan kayak gitu? Yang jomblo nggak usah ngelek, nggak usah ngayal, cepet nikah makanya. Nah, subhanallah, wanita demikian, laki-laki demikian. Wanita diciptakan organ kayak gitu memang tempatnya. Makanya Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum. Ya. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum haitsu syi'tum. Ya. Maka datangilah ladang kalian dari mana kalian inginkan. Yang jelas jangan dari dua. Jangan dari lubang dubur dan jangan dari alat vital wanita dalam keadaan haid dan nifas. Udah. Mau dibolak-balik, mau gimana posisinya, udah nggak usah dibayangin, pokoknya halal. Nah,
Nggak usah antum, nggak usah belajar. Saya belum nikah. Saya khawatir nikah nggak tahu posisi, jadi saya buka Google tentang posisi. Haram. Nggak usah lihat. Antum kalau sudah halal, posisi itu ada semua di otak. Nggak usah belajar. Itu fitrah manusia. Nah, ini rahmatullah jami'an, wanita demikian untuk dicipta. Permisi, alat vital wanita ketika terjadi hubungan intim sampai proses hamil, sampai melahirkan, alat vital wanita bisa permisi akramakumullah membesar sampai 200%. Allah sudah berfirman, innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu ya untuk menyampaikan al-haq. Ya. Untuk menyampaikan al-haq Allah enggak malu. Ya, makanya sampaikan biar enggak salah. Ya. Alat vital wanita ketika melahirkan bisa untuk apa? Alat vital ini keluar sampai 200%, bayangin. Ya. Permisi ya. Orang-orang yang homo-homo, yang terong ketemu terong, permisi. Itu bukan dimasukkan pada tempatnya. Dubur jadi alatnya. Atau suami mendatangi istrinya dari lubang duburnya, haram. Makanya Nabi bersabda, ya, innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq. La ya'ti ar-rajulu, ya, la ya'ti rajulu, janganlah seorang lelaki mendatangi apa? Pasangannya apa? Min duburiha, dari lubang duburnya. Ini wasiat dari Nabi. Terong ketemu terong, laki ketemu laki dari lubang duburnya, itu perbuatan liwat al-kubra. Adapun suami ketemu istrinya dari lubang duburnya, namanya liwat as-sughra. Sama-sama perbuatan kaum Lut, tapi apa? Sughra. Nabi juga melaknat. Kalau kaum liwat kubra dilaknat 3 kali. Kalau liwat sughra dilaknat sekali. Dosa paling banyak yang sekali laknat 3 kali perbuatan homo. Nah, kemudian subhanallah, mereka masukkan alat vital ke lubang dubur, bukan tempatnya. Allah ciptakan bukan demikian. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, termasuk tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Bukan meletakkan apa alat vital bukan di tempatnya. Subhanallah, kalau alat vital diletakkan bukan pada tempatnya seperti lubang dubur, apa yang terjadi? Lubang dubur membesar, enggak balik lagi, jadinya seperti corong. Ahli forensik melihat, nih korban nih. Nih orang-orang predator nih. Ya. Mereka apa? Seperti demikian, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa ngembang, nggak bisa seperti alat vital. Kemudian apa? Itu tempatnya najis, fitrah sudah terbalik. Nah, nasallahu afiyah. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian di alat vital diciptakan ada di laki-laki ada kelenjar prostat, di kaum wanita ada kelenjar Bartolini. Semuanya ngeluarin cairan. Kalau laki ada pengin apa? Pengin mendatangi pasangannya. Ya, disebutkan Ibnu Qayyim sunnahnya. Imam Nawawi, Ibnu Qayyim, As-Suyuti berpendapat sunnahnya foreplay. Ini pembahasan lebih dalam lagi. Ya, di babnya sendiri tentunya, dan itu dibahas. Ya, sunnahnya foreplay. For 4, play main-main. Main-main dengan 4 istri. Bukan. Foreplay yaitu pemanasan. Ya. Foreplay pemanasan, dan ini dinamakan dalam bahasa Arab namanya apa? Muda'abah, mula'abah. Ya, enggak. Muda'abah, mula'abah. Apa? Namanya pemanasan dulu. Kenapa? Karena ditimbulkan hikmah. Yang benar ini bukan sunnah, karena nggak ada dalil khusus. Ya, tapi syariat jika di situ pembahasan ada suatu kebaikan untuk mereka, maka itu perkara yang baik, silakan dianjurin oleh syariat. Ketika mengeluarkan cairan pelicin, satunya pelicin, sehingga apa? Ketika ada benda asing yang masuk, ketika laki-laki keluar cairan untuk melindungi sperma, ya, juga untuk memberikan cairan, wanita juga demikian apa? Agar tidak ada luka. Coba bayangkan ada wanita ngaku diperkosa, permisi. Ternyata nggak ada yang luka. Berarti ridho sama ridho. Demikian kata ahli forensik, coba. Nah, karena kalau ridho sama-sama ngeluarin cairan ketika ingin, coba Allah betul-betul sempurna menciptakan manusia. Ini rahmatullah jami'an. Ya, Allah ciptakan tangan dengan 5 jari, ya, kaki juga 5 jari. Subhanallah, di ujung-ujung jari semua ada ujung-ujung saraf di situ, masya Allah. Makanya Nabi menganjurkan kalau makan jangan pakai 5 jari, pakai 3 jari.
5 jari seperti kebiasaan orang tamak dan rakus, 1 jari seperti kebiasaan orang yang sombong. 5 jari bakal berjubel di mulut dan lambung, 1 jari lambung dan mulut gak puas, 3 jari di tengah-tengah, paling pas. Islam itu di tengah, indah. Bainal ghali wal jafi, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Demikian tidur miring kiri, salah. Yang benar tidur miring kanan. Kenapa? Karena lambung tadi apa? Condong ke arah kanan. Jadi ketika masuk ke bawah terus ke arah bawah. Nah, kemudian apa? Jantung di sebelah kiri. Kenapa? Biar tidurnya nggak deep sleep. Kalau jantung tertindis paru-paru, jadinya tidur deep sleep, nggak bisa bangun malam, sholat malam. Ya, ada suara bom meledak aja, ya, nggak bangun-bangun. Ya, ada suara istrinya buang angin keras, nggak denger dia, deep sleep. Nah, subhanallah, maka tidur miring ke kanan. Kemudian apa? Ketika tidur miring kanan, ternyata tulang punggung jadi lurus. Tapi kalau tidur terlentang, apa yang terjadi? Apalagi spring bed, dia akan turun ke bawah di beban yang paling berat. Di mana? Di bokongnya, jadinya gini, tulang bengkok-bengkok. Tapi kalau tidur miring kanan, ajib. Ini subhanallah dibahas oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Ini rahimahumullah, ya, singkat cerita dari apa yang kami sampaikan. Sekali lagi, innallaha la yastahi minal haq. Ada yang harus kita sampaikan, ya, tentang al-haq. Yang kenapa? Kalau nggak dibahas, manusia bakal terjatuh dalam dosa. Manusia tidak akan tahu ilmunya. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi kalau kita mau kupas, akan banyak sekali apa ciptaan Allah yang menunjukkan apa sempurnanya ciptaannya. Oleh karena itu, waktu yang singkat ini kami cukupkan. Selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Gak ada pertanyaan, kita tutup. Ibu-ibu gak ada yang tanya dari tadi. Cukup insyaallah. Kalau tidur ke kanan itu suami istri ya pernah dibahas di mana di itu. Nah, kan tak menghargai suami. Kalau suaminya ada di belakang, bokongnya. Gitu. Jadi yang benar kan sebenarnya harus berhadapan-hadapan. Yang benar yang mana? nah, barakallahu fiik. Ketika melek berhadapan-hadapan, ketika mau tidur udah ngantuk langsung aja miring kanan. Itu yang paling afdal. Ya, paling afdal. Kenapa? Tentunya ada hikmah. Ya. Kemudian juga ada pengecualian untuk ibu hamil. Ibu hamil masuk usia ke 6 bulan kehamilan, dokter biasanya tidak menganjurkan miring ke kanan. Kenapa? Khawatir ada peredaran darah yang tersumbat, sehingga menghambat aliran darah ke janin, sehingga miring ke kiri, keluar dari hukum asal. Tapi tentunya apa yang Nabi sampaikan kemungkinan ada hikmah besar, dan mungkin para dokter obstin perlu untuk meneliti ulang, ya, tentang ibu hamil untuk miring ke kanan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu. Tetap miring ke kanan, ya. Ketika awal mungkin sebelum tidur itu ada saatnya namanya tidur. Sebelum tidur, suami istri itu hendaknya tetap bercakap-cakap, bicara. Ya, setelah ngantuk baru miring kanan. Gak akan peduli namanya mata merem. Istriku masa belakangin aku, mata udah merem. Ya, rufi al-qalam an talat, udah lepas kesadaran, gak dicatat sebagai dosa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Nah. Barakallahu fiik. Gagal ginjal bisa karena sebab lifestyle yang gak baik, juga termasuk sebab psikis. Ada orang gagal ginjal ternyata karena sedih juga. Karena kasus kesedihan yang berkepanjangan sampai ginjalnya akhirnya terjadi gagal ginjal. Ya. Pemeriksaan untuk kasus sedih ginjalnya masalah gara-gara sedih, nggak ada pemeriksaannya dalam ilmu kedokteran. Ya, paling cuma ilmu filterisasi ginjal. Ya, ada kreatinin berapa. Tapi untuk kasus sedih, ya, ginjalnya lemah gara-gara sedih, nggak ada. Nah,
Alhasil kita ngelihat dari apa? Orang-orang klasik di zaman dahulu dengan alat yang serba ada, tapi mereka bisa mendiagnosa, menunjukkan lemah, diantaranya nampak dari apa? Gejala-gejala seperti rambut, kulit, kuping, ya, kemudian di bawah mata, nah, kemudian dari tangan juga. Nah, kemudian untuk makanan, hati-hati, anak kecil zaman sekarang umur 9 tahun sudah harus cuci darah. Kenapa? Banyak konsumsi minuman-minuman yang di jus, satu hari habis 3-5 bungkus sudah harus cuci darah setelah konsumsi 9 bulan. Anak kecil zaman sekarang umur 9 tahun sudah kena kanker nasofaring, kanker nih sampai sini. Kenapa? Konsumsi makanan kemasan satu hari 5 bungkus. Anak kecil zaman sekarang 12 tahun sudah harus kena stroke. Kenapa? Satu hari minum teh kemasan 5 botol selama 1 tahun, akhirnya kena stroke. Kenapa? Efek dari aspartam, bikin pembuluh darah sempit di otak. Alhasil Anda jaga anak Anda, putra-putri Anda jaga diri Anda. Kenapa? Penyebab mayoritas penyakit adalah makanan. Dulu orang kena stroke, orang kaya, orang tua. Sekarang anak kecil udah kena stroke. Nah, oleh karena itu apa? Anda sebagai orang tua juga akan dimintai tanggung jawab oleh Allah, ya, terhadap anak Anda. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang lahir kecuali apa? Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Di atas tauhid. Itu dari sisi iman. Fitrah dari sisi fisik apa? Dia bersih, ususnya bersih, ya. Kemudian peredaran darah bersih, kemudian pernafasan bersih, kulit bersih, saraf masya Allah, mata juga bersih, semuanya bersih, ya. Sampai dalam hadis sebutkan hatta yuhawidani au yunajjisani au yunasirani, ya, bil lafaz. Sampai anak ini asal lahir dalam keadaan tauhid, bersih. Sampai apa? Sampai bapaknya mau jadikan Majusi, Nasrani atau Yahudi. Sama, bapak ibu juga demikian. Anak lahir bersih. Sampai kapan? Juga dari sisi makanan, sampai bapaknya mau ngasih makan apa? Yang bikin ususnya kotor apa bersih? Nah, bikin sehat atau bikin sakit? Makanya kalau ngasih uang saku sama anak-anak gak punya akal, belum dewasa, belum bisa melihat baik dan buruk. Kalau kasih uang saku, kasih syarat beli makanan apa. Kalau bisa sediakan makanan di rumah, kasih makanan sehat, kismis, kurma, kacang fustuk, ya. Minumannya jangan minuman yang di jus, kasih aja sari tebu, ya. Sari tebu untuk bersihkan paru-paru, bersihkan saluran kemih, ya, untuk menguatkan pankreas dan lain sebagainya, banyak manfaatnya. Alhasil itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumin jika ada kekurangannya, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.